Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Bertemu kembali bersama OBC Channel, ini orang Bunian Channel ya. Jadi semuanya dapat salam dari orang Bunian. Seluruh peminat-peminat OBC ada eh, masyarakat Kepulauan Riau dapat salam dari orang Bunian. Dia cakap mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Okey, saya masih nak cakap tentang salah satunya pelantikan ya, dan yang lain-lain lah yang sedang up to date sekarang ini ya. Nah, masalah pelantikan ini memang tak selesai-selesai ya, karena banyak sekali kekecewaan dari pegawai negeri ya, khususnya yang dilantik. Terus ada ancaman-ancaman dari Pak Gubernur yang melalui kepala BKD, bagi yang tidak masuk selama 10 hari dia akan dipecat ya. Padahal seharusnya sebelum mengeluarkan statement harus melihat peraturan tentang disiplin pegawai negeri ya. Dia ada aturan-aturannya, misalkan 4 sampai 6 hari ya, dapat peringatan ya. 6 sampai berapa hari itu ada jenjang-jenjangnya. Nah, pemecatan itu apabila sudah 45 hari. Nah, 45 hari. Itu aturan yang mengaturnya ya. Jadi tidak semerta-merta ya biar dilihat gagah ya. Dan masyarakat melihat wah Pak Gubernurnya gagah gitu ya, main pokoknya tegas. Akhirnya melanggar, ketegasan itu melanggar aturan ya. Saya pada prinsipnya mendukung penegakan disiplin itu. Siapapun pegawai negerinya ya, yang nanti duduk misalkan jadi kepala dinas, jadi sekretaris, jadi kabid ya, mau tidak mau dia akan menerapkan disiplin kepada bawahannya, itu pasti. Itu pasti. Mau tidak mau, karena aturan yang mengatur itu. Jadi kalau dikatakan Pak Gubernur ingin memecat pegawai negeri yang tidak masuk selama 10 hari, itu sudah ada aturannya. Itu bukan keinginan Pak Gubernur, tapi keinginan undang-undang dan aturan. Pak Gubernur itu hanya menjalankan tugas saja. Ya? Dan gitulah tugas pimpinan. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya. Karena pegawai negeri itu masuk, dia bukan tiba-tiba masuk, dia ikut tes. Dia berjuang di situ. Maka pemerintahan pegawai negeri itu ada aturannya. Saya pikir orang-orang dekat Pak Gubernur harus menyampaikan itu ya. Jadi menyampaikan itu ya boleh-boleh aja lah ya, dengan gagah-gagahan, tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri. Ada aturannya di sidang ya. Kalau tak puas di sidang boleh banding, panjang prosesnya itu ya. Tapi pada prinsipnya saya mendukung penegakan disiplin itu, tidak pandang bulu, termasuk orang-orang Pak Gubernur. Kalau orang-orang Pak Gubernur tak pernah masuk, tak pernah apa, ya mesti berani ngambil tindakan ya. Nah, idealisme itu tegak apabila kita punya kepentingan. Kalau kita punya kepentingan, kadang-kadang kan oh sudahlah, biar aja lah, kan ada saudara aku kat situ tuh, tak usah. Tapi kalau kita punya kepentingan, kita berani negakkan aturan itu, baru betul. Itu ada saudara aku itu, kerana dia tak disiplin, dia mesti kena hukum, baru betul. Nah, idealisme itu diuji ketika kita punya kepentingan di situ ya.
Itu satu. Yang kedua terkait dengan pelantikan. Pelantikan kemarin itu memang menghebohkan, nah, dan informasi yang saya dapat, berkas pelantikan itu sampai ke inspektorat pada malam hari, ya. Artinya waktunya sangat singkat sekali untuk inspektorat mengecek apakah pegawai negeri yang dilantik itu terlibat masalah, pernah disanksi hukum, atau sedang diproses hukum, atau sedang dalam proses diberi sanksi, ya. Sehingga seharusnya inspektorat itu diberi waktu seharusnya 1 atau 2 hari untuk mengecek pegawai-pegawai yang bermasalah atau yang clear atau yang bersih gitu ya. Tapi sayangnya inspektorat itu diberi waktu singkat, ya, pada malam hari, dan kebesokan harinya dilakukan pelantikan. Dan informasi yang saya dapat, ya, kepala inspektorat itu ditodong untuk menandatangani sebanyak 110 orang awalnya, tapi beliau tidak percaya atau tidak yakin, ya, mungkin feeling beliau. Akhirnya beliau bertanya kepada stafnya, sesungguhnya yang dilantik itu berapa? Ternyata yang dilantik itu 300 lebih, ya, tepatnya 306 orang. Nah, kepala inspektorat itu bertanya, kenapa saya hanya dikasih 110 orang? Dan informasinya, orang yang memberi itu mengatakan, sudahlah Bapak tanda tangan saja, aman tuh. Tapi Pak Aaron Mendes tidak mau, ya. Akhirnya kalau tidak salah saya 306 orang itu juga yang ditandatangani, dan benar, ya, akhirnya meledaklah keluar, ya, info-info di luar yang publik mengetahuinya. Ada pejabat yang sedang diproses, mungkin ada yang fiktif, saya dengar begitu yang di media sosial begitu. Akhirnya orang-orang yang terlibat masalah itu lolos untuk dilantik. Dan informasi itu valid, ya. Saya sudah menyampaikan itu kepada Pak Gubernur, dan jawaban Pak Gubernur, beliau tidak punya kepentingan di situ. Beliau tidak tahu, dan beliau akan ngecek kebenaran informasi yang saya sampaikan itu. Saya bilang, kalau informasi itu salah, saya siap keluar, atau saya siap dihukum karena menyebarkan berita hoax. Gitu. Saya siap untuk dihukum. Tapi kalau benar berita yang saya sampaikan itu, harus ada sanksi orang yang memaksa inspektorat itu untuk menandatangani 110 orang itu. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke KPK. Ya, kata KPK, terima kasih atas informasinya, tapi saya tidak tahu apakah itu diproses atau tidak. Kekacauan demi kekacauan setelah pelantikan, ya, banyak pejabat yang dilantik tidak pada tempatnya, akhirnya membawa jalannya roda organisasi di SKPD melambat. Ya, ada yang tidak mengetahui bagaimana memulai pekerjaan, ya, karena pekerjaan ada di beberapa bidang OPD yang memang seharusnya harus ditempatkan orang-orang yang khusus, ya, orang-orang yang memang sudah mengetahui seluk-beluk pekerjaan itu. Nah, sekarang kita lihat seperti BKAD, ya. BKAD itu juga diganti dengan beberapa orang. Padahal di situ banyak orang-orang yang sebenarnya sudah memahami proses administrasi keuangan di situ. Itu harus diganti dengan orang-orang yang tidak mampu, ya, kurang berpengalaman di situ. Jadi hari ini di luar sana banyak mengatakan kabinet ini kabinet LAM. Apa kepanjangan LAM itu? Yang jelas bukan lembaga adat Melayu, ya. Mungkin tahu sendiri, ya. Jadi kabinet ini kabinet LAM namanya. Dan kalau untuk mengetahui silahkan runut orang-orang yang dilantik itu. Orang-orang yang dilantik itu dekatnya dengan siapa? Hampir semua orang dekat dengan kabinet LAM ini.
itu mendapat posisi-posisi empuk. Orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa kerja juga mendapat posisi empuk. Kita lihat sajalah apa yang terjadi dengan provinsi ini. Dan saya sangat kasihan sebenarnya dengan Pak Gubernur ini. Tidak tahu masalah, tapi ujung-ujungnya terkena masalah akibat dari orang dekat beliau yang arogan, yang sok pandai, ya, yang sok kuasa di situ ya. Jadi memang luar biasa. Tapi ingat, pembalasan itu pasti ada. Ya kalau kita orang Islam tidak mengenal karma ya, tapi istilah di tengah masyarakat kita boleh dikatakan karma lah. Ya, walaupun karma itu sudah menjadi bahasa umum lah. Suatu saat nanti mereka akan terkena karmanya. Menempati posisi-posisi yang sebenarnya mereka tidak paham, terus mereka bekerja juga di situ, ya tunggulah kehancurannya. Mungkin karmanya nanti ada suatu saat nanti akan lebih parah lagi yang diterima oleh mereka itu. Ngeteh dulu. Ini teh campur jeruk, tak ada khasiatnya, cuma tekak ndak ya. Nah, itulah kata kawan saya orang Bunian itu. Terkait dengan pinjaman, nah, ini seru nih. Jadi Pak Gubernur sudah mengumumkan dapat pinjaman uang 180 miliar ya, yang akan digunakan untuk pembangunan seperti flyover yang berada di depan jalan Ramayana gitu. Kalau saya tidak apa ya, mendukung saja sebenarnya. Kalau ada memang uang itu digunakan untuk pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi juga harus diingat Pak Gubernur bahwa 180 miliar itu kan mesti dibalikkan. Ya, katanya dalam kurun waktu 2 tahun. Tentu publik juga pengen bertanya tentang 180 miliar itu, berapa bunga yang harus dikembalikan oleh daerah. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh Pak Gubernur, kita harus membayar bunganya berapa. Dan bunga itu kan nanti dibayar dari pajak-pajak publik, masyarakat yang membayar pajak itu. Itu yang pertama tentang 180 miliar yang akan dipinjam Pak Gubernur itu. Yang kedua, 180 miliar itu apakah sudah ada persetujuan? Ya, apakah sudah ada persetujuan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau? Ya, karena saya mendengar belum sampai ke sana, belum sampai ke meja dewan ya. Seharusnya anggota dewan itu dilibatkan ya, karena mereka juga salah satu organisasi ya, penting yang mewakili masyarakat Kepulauan Riau ya, maka mereka juga harus bertanggung jawab kepada publik ya, atau audiens yang memilih mereka, terutama kepada masyarakat Kepri. Setiap anggota dewan itu kan punya audiens, punya pemilih, mereka harus bertanggung jawab situ. Sementara gubernur meminjam tanpa sepengetahuan anggota dewan, sehingga seolah-olah anggota dewan ini diabaikan ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena anggaran ini sudah diplot ya, untuk tahun 2022. Artinya hari ini ya, ada sudah anggaran yang akan yang ada di APBD itu ya, walaupun dia melalui pinjaman, akan sudah diplot di tahun 2022 untuk pembangunan. Dan ini sangat disayangkan sekali sebenarnya ya. Saya melihat Pak Gubernur ini terburu-buru ya untuk membuat pencitraan agar supaya beliau dianggap mampu untuk membangun provinsi ini, tetapi tidak sabar untuk menunggu APBD.
harus menunggu, harus meminjam uang ya 180 miliar, sementara tidak ada persetujuan anggota dewan. Dan informasi yang saya dapat ya, informasi yang saya dapat, makanya saya dengar 180 miliar itu masuk dalam kategori dana atau silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Kalau itu memang benar, saya sangat menyayangkan ya, karena kita saja pada tahun 2021 ini kekurangan anggaran. Nah, ada pegawai negeri yang masih dibayar tunjangannya sebesar 40%. Tetapi kita sudah mengetahui memiliki silpa 180 miliar. Begitulah informasi yang saya dengar. Dan informasi itu dari anggota dewan ya. Informasi itu dari anggota dewan. Kalau ini benar sangat disayangkan. Karena kalau menurut saya 2021 ini kita mungkin ada silpa ya, mungkin ada silpa. Tetapi tidak sebesar itu. Ya, tidak sebesar itu. Kita ini kan kekurangan, macam mana pula orang kurang tetapi lebih. Nah, itu sama dengan apa ya? Aneh menurut saya begitu. Dan hal yang yang harus diketahui oleh publik saat ini terkait dengan pinjaman itu adalah pinjaman itu bisa saja tidak terrealisasi ya, andai program-program yang diajukan oleh Pak Gubernur terhadap anggaran 180 miliar itu tidak memenuhi PEN ya. PEN itu percepatan ekonomi nasional. Jadi kalau kegiatan-kegiatan Pak Gubernur yang kalau tidak silap saya itu ada 3 kegiatan ya, pembangunan yang akan dibuat ya. Tapi jika pembangunan itu tidak memenuhi PEN, percepatan pembangunan nasional, bisa saja pinjaman itu ditolak. Maka Pak Gubernur juga harus menyusun, kalau mau minjam uang harus menyusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan ya, syarat-syarat PEN itu. Kalau tidak salah saya ada 5 target PEN itu. Saya tidak terlalu menghafal 5 itu ya. Nah, Pak Gubernur harus memenuhi itu. Kalau tidak, ya Pak Gubernur cerita sana kemari, tetapi uangnya juga tidak bisa diterima kalau tidak memenuhi syarat pemulihan ekonomi nasional. Itu menjadi mutlak sekarang ya, mutlak ya gitu. Ya. Itu yang harus publik tahu gitu. Jadi publik itu jangan cuma dengar-dengar aja 110 miliar Pak Gubernur hebat bisa ngutang gitu ya. Bisa mendatangkan uang dengan utang misalnya gitu ya. Kalau saya sih biasa-biasa aja kalau ngutang. Tapi kalau maaf lagi agak-agak pilek sedikit ya. Ini kita makan buah jeruk ya. Jeruk ini dititip dari kawan saya orang Bunian. Di dalam dunia bunian itu ada banyak lah nanam jeruk, nanam durian. Kadang-kadang rapat di kebun durian. Nah, di negeri Bunian. Dia ada asam-asam. Tapi sedap. Asam-asam gegam ya. Nah, itu yang harus diperhatikan Pak Gubernur. Pak Gubernur tahu lah, cuma publik yang mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya, perlu saya sampaikan itu terkait dengan pelantikan yang super parah ini. Ya, pelantikan ini diberi cap sebagai kabinet LAM. Luar biasa memang LAM nih. Dia bisa tentukan yang baru dilantik jadi kabit sekarang jadi sekretaris. Baru 2 bulan mungkin dilantik, naik lagi jadi sekretaris. Lumayan. Saya ingatkan seluruh pegawai negeri, catat manusia-manusia ini supaya kalau 2024 nanti berganti rezim, orang-orang ini jangan dikasih napas deh.
Kalau Pak Gubernur bilang kalau tidak mau jabatan mundur, kau tak jadi pegawai mundur. Enggak ada urusan Pak Gubernur. Anda kalau tidak mau dikritik, Anda mundur. Anda harus membaca Undang-Undang Nomor 30 ya, tahun 2014. Di situ jangankan dikritik, Anda digugat saja boleh di situ. Ya, undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Ada aturannya Pak Gubernur di situ. Kalau tidak puas dengan kebijakan, keputusan pimpinan Anda, pimpinan atas, maka boleh digugat. Jadi kalau orang mengkritik, jangankan dikritik, Anda dipetun pun boleh Pak Gubernur. Ya, saya pikir lebih bagus Anda seperti Anies Baswedan, seperti Pak Anies Baswedan. Walaupun dibully, dia diam saja, tetap sabar saja. Ternyata Anda tidak sesabar yang pernah orang lain dengar ya. Mungkin Anda lebih religius, seharusnya Anda lebih sabar. Ada beberapa orang juga ya bercerita kepada saya, ini orang-orang yang bukan sembarangan ini. Ya, ini orang-orang bukan orang-orang sembarangan. Dia mengatakan bahwa Pak Ansar itu tidak seperti waktu menjadi Bupati Bintan, lebih smart, ya, lebih semangat, lebih smart, lebih apa ya, kalau diketik lebih legowo. Gitu. Dia bicara ini orang penting nih. Saya tidak melihat Ansar yang seperti dulu lagi, itu yang beliau ceritakan kepada saya. Ini orang penting, dan orang penting ini Pak Gubernur tahu dan sangat kenal. Saya tidak akan menceritakan ciri-cirinya, saya tidak akan menyampaikan kisi-kisinya, tapi itulah yang disampaikan. Jangan bilang kalau begini model Pak Ansar, maka 2024 akan semakin sulit beliau. Begitulah Pak Gubernur. Mudah-mudahan selalu sehat. Kalau ada yang mau kritik, diamkan saja Pak Gubernur. Kalau saya mengkritik Pak Gubernur, dengarkan saja. Mungkin pahit, ya, tidak enak didengar, tapi itu mungkin menjadi obat buat Pak Gubernur, ketimbang ada 18 hantu-hantu di situ, ya, yang ikut juga mengatur pelantikan, masuk saudaranya, masuk tim orang-orang dekatnya, ya, pokoknya kacau balau. Makanya saya tanya, yang mengatur provinsi ini siapa? Semuanya boleh mengatur. Pak Gubernur kehilangan power untuk mengendalikan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bercerita lagi, ya, cerita tentang orang Bunian, yang di dalam negeri Bunian itu ada juga ya seperti pemerintahan, ada gubernur, ada bupati, ada RT, ada RW, ada tim sukses, ada tim khusus, ya, khusus. Nah, dan bahkan lebih khusus lagi pada di dunia nyata. Saking khususnya dia boleh mengatur apa saja tuh. Itu di negeri Bunian, di sini tak ada. Habis diaturin semua. Tongkrong-tongkronginya pula. Kacau loh ya. Tapi kata kawan saya itu, besok kalau dicalonkan jadi anggota dewan, tak usah dipilih. Udah cakap dengan kawan-kawan di Bunian tuh, itu orang Bunian katanya. Di Kepri tak ada. Kalau di Kepulauan Riau tak ada. Yang ada itu di Bunian. Nerima. Orang di Kepri orang baik-baik. Menarik gitu. Itu saja yang pengen nak saya bual-bual kan. Terima kasih. Di belakang tu banyak-banyak tu, ada panci, ada pemotong, ada gelas, ada gelas beramal, macam-macam. Masih saya simpan tu.
bukti di akhirat. Ya, ya, oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap tersenyum, walaupun apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam.